Kota Magelang. 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 Terletak di tengah Pulau Jawa dan dikelilingi oleh 5 gunung, Kota Magelang menjanjikan atmosfer yang sejuk dan damai. Secara topografis, kontur Kota Magelang menyerupai punggung sapi, di mana di sisi barat dan timur, ketinggian tanahnya lebih rendah dibandingkan dengan di bagian tengah. Kondisi demikian sangat menguntungkan bagi Kota Magelang karena membebaskan dari bencana banjir. Sebuah kota yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang diapit oleh 2 sungai besar, yaitu Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Elo di sebelah timur. Indeks kualitas air pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kondisi air sungai atau saluran irigasi yang melewati Kota Magelang berada dalam kondisi yang kurang baik. Walaupun begitu, angka indeks ini selalu mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Berbeda halnya dengan kualitas air, kondisi udara di Kota Magelang sangat baik. Capaian ini didukung oleh 79 taman kota yang tersebar di sepanjang jalan protokol dan adanya Gunung Tidar sebagai paru-paru kota. Kota Magelang yang didominasi oleh lahan non-pertanian terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan. Laju pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan gencarnya pembangunan mendesak lahan persawahan sehingga berkurang selama 6 tahun terakhir. Kota Magelang saat ini berada dalam kondisi darurat sampah. TPSA Banyu Urip yang terletak di Kabupaten Magelang sudah melebihi kapasitasnya. Sayangnya, upaya pengurangan sampah dari sumbernya belum secara signifikan dapat mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPSA Banyu Urip. Dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, selama tahun 2019 terdapat 21 pembahasan dokumen UKL-UPL, 237 penerbitan SPPL, dan 10 perizinan TPS LB3. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang setiap tahunnya melakukan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan terhadap perusahaan dan atau kegiatan yang mempunyai dampak penting bagi lingkungan. Berkat kerja keras Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, hanya terdapat 2 kasus pengaduan lingkungan dan semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua. Salam, berkah dalem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kota Magelang sejak dulu dikenal sebagai Twin Van Java atau taman yang indah di Pulau Jawa. Sebagai kota yang bergerak dinamis untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, kota ini juga tidak luput dari adanya isu dan permasalahan lingkungan seperti persampahan, pencemaran air, alih fungsi lahan pertanian, ruang terbuka hijau, serta pemukiman secara luas. Namun demikian, sebagai wali kota, saya memiliki komitmen yang tinggi untuk mengurai isu dan semua permasalahan tersebut. Bentuk komitmen ini selain tertuang dalam visi dan misi yang saya jalankan selama 2 periode ini, juga dijabarkan dalam berbagai regulasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Magelang, sehingga menjadi pedoman bagi semua pihak, termasuk legislatif dan masyarakat secara luas. Oleh karenanya, dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah senantiasa menjadi bahan rujukan dalam penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah dan kajian lingkungan hidup yang strategis. Untuk itu, berbagai inovasi diciptakan untuk mewujudkan Kota Magelang sebagai kota yang modern, yang ramah lingkungan. Bersama
kami ingin menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Magelang, sehingga kota ini dapat menjadi rumah yang layak bagi seluruh warga masyarakat. Terima kasih, sukses untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Suksesnya kegiatan pembebasan tanah untuk akses jalan menuju TPS 3R Bojong, serta pembebasan lahan untuk Taman Canggu, dan rencana pembangunan TPST Regional Kota dan Kabupaten Magelang merupakan bukti nyata bahwa program dan kegiatan Wali Kota Magelang didukung oleh semua elemen masyarakat. Visi misi Wali Kota Magelang tidak hanya diturunkan menjadi program kegiatan, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk regulasi daerah seperti peraturan Wali Kota. Kebijakan tersebut di atas mendorong kantor-kantor di lingkungan pemerintah Kota Magelang dapat menerapkan eco-office, di mana salah satunya adalah dengan mengurangi penggunaan kertas. Sistem aplikasi atau pelayanan yang bersifat online selain memudahkan masyarakat dan mempercepat akses, juga dapat mengurangi konsumsi kertas. Sistem aplikasi tersebut seperti aplikasi Dataku, pelayanan perizinan melalui sistem OSS, e-budgeting, e-sakib, e-pokir, SP2D online, dan lain-lain. Banyaknya inovasi yang terjaring melalui kompetisi Krenova mengantarkan Kota Magelang meraih Innovative Government Award pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Inovasi program lingkungan hidup di tahun 2019. 1. Pembangunan TPS 3R skala kota di Bojong. Kota Magelang memiliki 5 TPS 3R yang sudah beroperasi. Akan tetapi, dengan adanya kondisi darurat sampah dan sulit terrealisasinya rencana TPA regional karena adanya kendala teknis di lapangan, maka dibuatlah TPS 3R skala kota di Bojong secara bertahap. Sampah dari masyarakat di Kota Magelang akan diolah di TPS 3R ini sebelum dikirimkan ke TPST regional untuk diproses lebih lanjut. Dengan adanya TPS 3R skala kota, diharapkan dapat mengurai masalah persampahan di Kota Magelang dengan memaksimalkan pengurangan sampah. 2. Pengelolaan sampah pasar. Sampah yang dihasilkan di pasar dikurangi dengan beberapa metode. Yang pertama, menggunakan maggot atau black soldier flies. Metode kedua, menggunakan pengomposan yang menghasilkan pupuk cair. Yang ketiga, dengan pemanfaatan sampah organik sebagai pakan ternak dan penjualan sampah anorganik. 3. Administrasi bank sampah online untuk penguatan bank sampah induk dan bank sampah unit. Masalah administrasi sering menjadi kendala utama dalam pengembangan bank sampah di masyarakat. Dengan adanya aplikasi ini, maka bank sampah unit tidak perlu lagi membuat pencatatan transaksi secara manual. Administrasi bank sampah secara online menjadikan pengelolaan bank sampah lebih transparan, akuntabel, terkoneksi dengan bank sampah induk, dan data pengurangan sampah dapat terpantau setiap saat. Berbeda dengan kebanyakan aplikasi bank sampah online yang lain, aplikasi berbasis web ini memuat data dasar sehingga lebih fleksibel untuk diolah. 4. Pengelolaan air limbah domestik. Pemerintah Kota Magelang memberikan fasilitas berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dan sistem pengolahan air limbah domestik setempat di beberapa wilayah. Hal ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan atau BABS, sehingga tidak mencemari lingkungan. Perubahan perilaku masyarakat dibuktikan dengan tercapainya predikat Open Defecation Free atau ODF di Kelurahan Wates, Kelurahan Jurang Ombo Utara, dan Kelurahan Kramat Utara. 5.
pengubahan status hutan kota Gunung Tidar menjadi Kebun Raya Gunung Tidar. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah menyetujui perubahan status Gunung Tidar dari hutan kota menjadi Kebun Raya Gunung Tidar. Kebun Raya Gunung Tidar selain berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, juga sebagai tempat pendidikan, penelitian, jasa lingkungan, dan pariwisata. 6. Kampung Organik. Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen dan berinovasi membentuk kampung organik. Kampung organik inilah yang telah mengantarkan Kota Magelang meraih penghargaan Adipura Kencana pada tahun 2014. Kampung organik tersebut saat ini sudah mencapai 59 lokasi yang tersebar di wilayah Kota Magelang. Kampung organik ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kepedulian warga dalam pengelolaan sampah melalui 3R. Hasil pengelolaan sampah kemudian dimanfaatkan untuk memupuk tanaman agar tercipta kawasan yang hijau, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan keluarga secara berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prayitno, Ketua DPRD Kota Magelang. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan proses penilaian Nirwasita Tantra atau Green Leadership tahun 2020. Sesuai dengan tugas kami, DPRD Kota Magelang bersinergi dengan eksekutif dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi. Khususnya dalam bidang lingkungan hidup, yang pertama, fungsi pengawasan. Keterlibatan DPRD Kota Magelang dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar dapat berjalan selaras dan berkesinambungan. DPRD mempunyai kewenangan untuk mengawasi jalannya pembangunan agar selalu memperhatikan kepentingan lingkungan. DPRD berhak meminta klarifikasi kepada eksekutif terkait dengan isu dan permasalahan lingkungan yang terjadi seperti permasalahan sampah, pencemaran air, alih fungsi lahan, ruang terbuka hijau, dan permukiman. Dalam proses pembangunan suatu kota, sering kepentingan-kepentingan lingkungan ini diabaikan, karena permasalahan lingkungan hidup ini kadang-kadang tidak mudah untuk dipahami oleh sebagian orang. DPRD sebagai salah satu stakeholder penting dalam pengelolaan lingkungan perlu mengambil peran dalam mengatasi isu lingkungan yang terjadi secara tepat sehingga mampu mengidentifikasi permasalahan dan penyebab serta solusi kebijakan publik yang berpihak kepada lingkungan. Oleh karena itu, membangun pengertian dan pemahaman kepada seluruh stakeholder agar timbul kepedulian terhadap isu lingkungan sangatlah diperlukan. 2. Fungsi anggaran. DPRD Kota Magelang selalu mendukung keseriusan pemerintah Kota Magelang dalam melaksanakan program-program pengelolaan lingkungan. Salah satunya bisa dilihat melalui jumlah anggaran dalam APBD dan program-program pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Ini dikarenakan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bentuk tanggung jawab bersama antara DPRD dan pemerintah Kota Magelang dalam menyelenggarakan pembangunan hijau dan berkelanjutan. DPRD selalu menyalurkan aspirasi masyarakat melalui EPOKIR atau pokok-pokok pikiran Dewan yang kemudian diterjemahkan oleh eksekutif dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau sering disebut DPA. Program-program pembangunan yang berorientasi pada lingkungan hidup dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 ditambah dengan proporsi besaran anggaran yang memadai dalam APBD menunjukkan kepedulian DPRD dan pemerintah Kota Magelang dalam mendukung pembangunan hijau. Terjadi kenaikan anggaran 27,61% untuk porsi urusan lingkungan hidup tahun 2019 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar Rp58.563.660.000. Jika dilihat dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.090.388.000
Rp653.723.000, maka anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup mencapai 5,37% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Magelang. Yang ketiga, fungsi legislasi. Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang adalah memformulasikan kebijakan-kebijakan publik. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang baik merupakan suatu konsep yang dapat dijalankan jika seluruh stakeholder berperan aktif dan berpartisipatif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Produk hukum yang dihasilkan antara lain 1. Perda nomor 10 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. 2. Perda nomor 1 tahun 2014 tentang penataan ruang terbuka hijau. 3. Perda nomor 10 tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. Perda nomor 5 tahun 2018 tentang inovasi daerah. Dan 5. Perda nomor 8 tahun 2019 tentang perencanaan pembangunan industri Kota Magelang tahun 2019-2039. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mari kita jaga lingkungan, mari lindungi alam kita. Salam lingkungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.